teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah memberikan karunia, ya, memberikan izinnya kita berkumpul di majelis ilmu yang mudah-mudahan para malaikat berjejalan, ya, di antara kita mendoakan untuk keberkahan kita, ya. Dan Allah mudahkan jalan-jalan menuju surganya ketika kita ada pada jalan menuntut ilmu, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam terhatur kepada Rasulullah Qudwah Hasanah. Semoga Allah buktikan kecintaannya kepada kita dengan sebaik-baik motivasi, sebaik-baik upaya agar kita mampu menegakkan sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita, termasuk dalam mendidik anak-anak kita, ya. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ayah dan mama, di sini gimana sebutannya, ayah dan mama, ya? Pada ayah dan mama, guru-guru semua yang Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua, pada pagi hari yang mudah-mudahan penuh berkah ini kita mau bincang-bincang, ya. Kita mau diskusi tentang apa saja yang membuat kita bahagia ketika kita membersamai anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu adalah amanah, ya. Amanah dari Allah yang diberikan kepada kita, yang tidak semua Allah berikan karunia itu, ya. Itu bagian dari ujian dari Allah. Tetapi kita punya anak-anak biologis dan ideologis. Ketika kita memilih peran kita sebagai seorang pendidik buat anak-anak ideologis dan biologis kita, kenapa saya tekankan anak-anak biologis dan ideologis gitu, ya? Dalam tarbiyah Islamiyah itu, seorang guru itu harus mampu sampai ke tingkat menjadikan sudut pandangnya, sikapnya, kondisi mentalnya, memandang anakmu adalah anakku, gitu, ya. Anakmu adalah anakku, ya. Jadi beberapa kali lawatan lewat beberapa seminar dan pelatihan di Jepang, ya, yang memang mereka kok bisa menghasilkan karakter siswa dengan profil yang luar biasa, ya. Meski untuk sisi ruhnya mereka ada yang bolong, ya, ada yang kurang ketika mereka stimulan kognitifnya mentok sampai Masya Allah gitu, ya, luar biasa candunya mereka belajar, tapi ketika mereka dihadapkan pada sebuah status tidak lagi menduduki ranking pertama, mereka harakiri, ya. Nah, itu ada ranah ruh yang tidak dihidupkan, tidak dieksplor, sehingga mereka tetap menjadikan bunuh diri sebagai penghormatan tertinggi ketika mereka merasa putus asa. Nah, dalam tarbiyah Islamiyah tidak seperti itu. Dalam pendidikan Islam tidak seperti itu. Dalam tujuan pendidikan nasional Indonesia tidak seperti itu. Karena yang akan kita hasilkan adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan spiritual, ya, yang membungkus kemampuan kognitifnya, kemampuan akademisnya, ya. Jadi teman-teman, kenapa mengeksplor ranah karakter, mengeksplor ranah feeling itu harus selesai sebelum mereka remaja, karena dia adalah fondasi. Kenapa ranah akidah harus didahului, karena ranah-ranah yang lain akan mengikuti ketika ranah akidahnya beres, ketika ranah feelingnya beres, ketika ranah sosial emosinya beres. Jadi signifikan, ya, relevan dengan apa-apa yang dicanangkan oleh Al-Biruni, bahwa bagaimana Al-Biruni akan tumbuh menjadi sekolah yang bisa menstimulan, membangun karakter-karakter yang menjadi fondasi, gitu, ya, yang akan membangun kepintaran dan keahliannya, ya. Banyak orang pintar tapi cari yang benar. Itu menjadi salah satu catatan besar di negara ini, ya. Banyak orang pintar tapi cari orang yang jujur,
ternyata hanya berbilang gitu ya. Nah, oleh karena itu sejak dini gitu ya, sejak dini bagaimana pihak sekolah dengan pihak orang tua bahu membahu ya, bahu membahu mau pasca mau sebelum pandemi, mau ketika pandemi, mau nanti pasca pandemi, hak anak-anak kita tidak berkurang sedikit pun. Mereka tetap punya hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang tepat ya, yang membangun mentalnya, membangun cara berpikirnya dan membangun keterampilannya, yang membangun kecerdasan spiritualnya, yang membangun kecerdasan akademiknya dan membangun skill-nya ya. Jadi kita bangun kompetensi seutuh-utuhnya sebagai manusia yang Allah berikan 3 komponen dalam diri manusia, yaitu komponen ruh, komponen fikir dan komponen jasad ya. Jadi ketiga-tiganya gimana proporsional. Nah, itu akan kita lakukan di masa-masa usia emasnya ya. Oke, saya izin share screen. Oke, kelihatan ya? Jadi, ya, tema kita adalah orang tua bahagia mendampingi anak belajar di rumah. Ya, kenapa di rumah? Karena kita ada di masa ujian ya, yang ketika kita bersabar, maka akan Allah limpahkan banyak rahmat kepada kita. Bahkan ketika akhirnya berguguran di masa pandemi ini, akan Allah berikan syahid ya untuk mereka-mereka yang berakhir dalam keadaan muslim ya. Alhamdulillah kita syukuri Allah memberikan nikmat ya, sehat, Islam, iman untuk berkumpul pada diskusi yang mudah-mudahan bisa mencerahkan kita ya, bisa membantu kita untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya. Apa perasaan teman-teman sebagai orang tua pada pagi ini? Perasaannya teman-teman apa? Yuk kita sama-sama baca ya di chat room ya. Silahkan. Ayah dan Mama boleh mengisi di chat room ya, bagaimana perasaannya. Perasaannya sebagai orang tua hari ini? Senang, khawatir, cemas, bersyukur, bangga. Wah, banyak sekali itu nama perasaannya. Yuk, kita sama-sama bersyukur. Kata ya, orang tua dari Khalid, senang bersyukur. Kata orang tua dari Davi, ya. Kemudian orang tua dari Lubna, alhamdulillah bangga, bersyukur, alhamdulillah, ya. Ada yang lain yang ingin share di chat room? Bersyukur. Alhamdulillah, penuh rasa syukur, orang tua dari Fatir, ayah Gaisan bersyukur, alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan semuanya positif ya. Jika seorang hamba Allah bersyukur, maka gitu ya, maka akan ditambah nanti ya nikmatnya oleh Allah ya. Bersyukur punya anak-anak yang baik, solih dan solihat. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Tadi teman-teman sudah menyatakan hal-hal yang positif ya tentang apa-apa yang dirasa sebagai orang tua. Alhamdulillah ya. Nah, terus sekarang satu lagi pertanyaannya. Apa harapan teman-teman, ayah dan mama ya, terhadap anaknya? Harapannya apa? Ingin anaknya tumbuh sebagai anak yang kita sama-sama cek lagi ya. Cek lagi apa yang teman-teman harapkan pada anak-anak kita. Mereka kita harapkan tumbuh menjadi anak yang, silahkan di chat room. Wah, anak yang pede. Oke, anak yang penuh percaya diri ya.
Sudah sejatinya ketika mereka sudah percaya diri, kita tambah percaya dirinya ya. Menjadi anak yang soleh, soleh ya. Menjadi anak yang solih, menjadi anak yang apalagi? Ada lagi yang ingin tambahkan? Soleh, solihat, dan selalu bersyukur. Sehat ya. Oke, sehat. Solih ya. Oke, nanti sama-sama kita definisikan ya. Bermanfaat untuk lingkungannya, sukses dunia akhirat, betul ya. Seorang orang tua muslim pastinya menginginkan kesuksesan itu tidak hanya di dunia, tetapi juga untuk akhiratnya kelak ya, dan bermanfaat untuk orang lain ya. Oke, jazakumullah semuanya ya. Nah, saat ini kita ada pada masa Allah uji ya. Allah uji dengan dengan virus ya yang namanya COVID-19 ya, virus corona ya. Tidak mudah ya, tidak mudah melewati masa-masa ujian ini. Bahkan kita jadi begitu melau ya ketika mengingat gitu ya teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, Allah pilihkan syahid untuk mereka ya. Allah lebih mencintai mereka ya untuk ikut serta menemui Robnya ya di masa ujian ini ya. Nah, tugas kita yang pada saat ini masih Allah berikan kesempatan ya, maka jalanilah prokes semaksimal mungkin, tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, dan ketika para pakar menyarankan kita untuk stay at home ya demi keberlangsungan kesehatan anak-anak kita, bersabarlah ya, karena tidak ada yang digratisin sama Allah. Ketika kita bersabar, insya Allah ya akan Allah berikan nikmat. Ada sedikit saja ketidaknyamanan dalam diri kita, insya Allah Allah akan beri kebaikan yang banyak buat kita. Jadi tidak ada yang digratiskan ya. Jadi ayah, mama, Bu Titin dengan jajaran pimpinannya, para guru gitu ya, bersabar ya, bersabar, ikhlaskan ya. Yang pertama itu ketika seorang muslim mendapatkan ujian adalah berhusnuzon kepada Allah ya, bahwa setiap takdirnya itu pasti baik buat hambanya ya. Tinggal bagaimana kemudian kita mensikapinya ya. Rasa ketergantungan kepada Allah yang demikian tinggi itu salah satu hikmah pada masa ini. Kreativitas yang bertambah-tambah banyak, alhamdulillah salah satu juga hikmah dari masa pandemi ini ya, yang tadinya nggak tahu Zoom, yang nggak tahu berbagai menu di Zoom, yang tadinya nggak tahu Google Meet, yang tadinya nggak bisa bikin video gitu ya, yang tadinya hanya tahu bahwa kegiatan belajar mengajar itu ternyata di dalam kelas gitu ya, atau sesekali outdoor, ternyata sekarang gitu ya puluhan bahkan ratusan strategi pembelajaran lewat online gitu ya, baik daring maupun luring, ternyata teman-teman terpaksa saya ganti ya, ikhlas menjalankannya dalam rangka memberikan yang terbaik buat anak-anak kita ya. Insya Allah ya, Allah tidak pernah tidur, baik guru maupun orang tua di rumah ya. Ketika kemudian Allah kembali ingatkan bahwa sebenarnya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nasib anak-anak kita ya. Konten pendidikan apa yang diberikan kepada anak-anak kita sehingga mereka gitu ya bisa berpotensi menjadi Muslim, menjadi Yahudi maupun Nasrani maupun Majusi. Itu di mana? Di tangan orang tuanya. Ya, bukan di tangan guru. Guru membantu sebisa mungkin, ya. Sekolah membantu semaksimal mungkin ya agar kita bisa bersinergi ya, melahirkan generasi-generasi ulul albab. Ya, membangun generasi-generasi yang mampu membangun dirinya, keluarganya dan masyarakatnya agar taat kepada Allah ya, agar dapat membangun negaranya, membangun dunia ini ya.
referensi dari baik para psikolog, para dokter gitu ya, kita berhati-hati untuk menyelamatkan keselamatan dan kesehatan anak-anak kita, sehingga ketika di zona merah gitu ya, Depok masih merah ya, maka yang tadinya pembelajaran tatap muka sudah mau dimulai gitu ya, kembali Allah menakdirkan untuk kembali bersabar. Ya, kembali bersabar. Tidak ada yang tidak baik yang Allah takdirkan untuk kita. Kalau sikap mental kita sudah positif, bahwa ini adalah takdir dari Allah, maka langkah berikutnya akan juga mudah-mudahan positif dan konstruktif. Ya. Kalau teman-teman langkah awalnya sudah belum positif gitu ya, maka nanti energi yang kita siapkan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita menjadi terganggu. Ya, oke. Kita insya Allah tidak ada yang harus digalaukan ya tentang keputusan ini ya, bahwa yuk kita sama-sama menyelamatkan anak-anak kita gitu ya, untuk menjadi aset dakwah, menjadi aset membangun bumi ini gitu ya, sehingga mereka bisa menjalankan perannya sebagai khalifah ya. Bahkan Hari Anak Nasional kemarin ya, tagline-nya apa? Anak terlindungi, Indonesia maju. Ya, Masya Allah. Sebentar, saya matikan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, satu, memang kita tengah berada di masa pandemi. Di sisi lain, iptek terus berlangsung, terus tumbuh gitu ya. Terus tumbuh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo siapa yang pesan beli sayur lewat sayur box? Siapa yang jajan pakai GrabFood? Siapa yang kemana-mana pakai Gokar misalnya gitu ya? Bahkan gitu ya, parkir aja udah pakai e-parking ya. Dan di beberapa negara maju bahkan si penumpang yang memasuki mobil tertentu dia melaju sesuai dengan pesanan programnya dan tidak perlu supir ya. Nah, di zaman yang sudah high tech seperti ini, dengan perkembangan pengetahuan yang bahkan tidak diduga gitu ya, kok muncul gitu ya, hal-hal yang begitu memudahkan kehidupan kita, lalu kualitas anak yang seperti apa yang tengah kita kawal di rumah-rumah kita. Ya. Oke, yang pertama muncul tadi. Mereka harus memiliki karakter yang mulia. Ya, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, gitu ya. Yang mereka berkarakter senantiasa berzikir dan berpikir. Kalau dia ulama yang ilmiah. Kalau dia ilmuwan, dia ilmuwan yang alim, ya, yang senantiasa berzikir. Jadi tidak ada dikotomi. Kalau dia menjadi seorang ahli agama, maka sekaligus ilmiah, gitu ya. Coba kita dengarkan ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat ya, yang di salah satu videonya itu bisa mengupas tuntas tentang al-hadid besi gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kayaknya yang nilai ujian IPA-nya 90 aja kalah deh sama beliau gitu ya. Luar biasa gitu ya. Atau sebaliknya, jika dia seorang ilmuwan, maka ilmunya itu dibingkai dengan akidah yang salim, akidah yang lurus. Dia tidak akan mendobrak ya syariat-syariat Allah untuk niat-niat misalnya yang bertentangan dengan fitrah robaniyah. Gitu ya. Contohnya apa? Seorang mungkin ahli bedah ya, gitu ya. Mungkin dia harusnya tidak mendukung ya isme namanya dibikin keren ya,
bukan lagi waria gitu ya, tetapi disebutnya transpuan. Masya Allah ya. Itu salah satu taktik ya para musuh-musuh Islam gitu ya, mengaburkan sesuatu yang salah itu menjadi terkesan keren. Nah, kita jangan terganggu, jangan tergoda gitu ya. Dan serius kita menjaga anak-anak kita di rumah gitu ya dari isme-isme yang bisa mengganggu tumbuhnya kepribadian mereka. Ya, saya tekankan, ayah, mama, bu guru di sini, identity gender harus selesai di usia kelas B, usia 6 tahun. 6 tahun itu sebelum SD, mereka tidak boleh lagi ragu-ragu atas identity gendernya. Aku perempuan, gitu. Aku perempuan, aku laki-laki. Aku mengenakan baju koko, aku mengenakan misalnya rok, ya. Jadi waktu itu ada FGD ya, yang menghadirkan ahli hukum, psikolog, ulama, wartawan, profesi dari mana lagi berkumpul tuh ya. Bagaimana caranya berteriak dan ngeributin tentang para pengusung paham LGBT itu masuk ke dalam ranah para penghasil pasal-pasal di DPR RI gitu ya. Itu harus dibuat gaduh. Jangan sampai berhasil mereka. Karena ternyata usaha mereka itu adalah merombak undang-undang perkawinan. Mereka akan merombak isi pasal yang berisi bahwa perkawinan adalah akad yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki itu mau diganti antara dua orang manusia. Jadi dikaburkan gendernya, dikaburkan jenis kelaminnya. Nah, ternyata pas ditarik gitu ya kepada tugas perkembangan nih, mama, papa, bu guru ya. Kelas B itu udah harus jelas, dia nggak boleh ragu-ragu lagi bahwa aku perempuan, aku laki-laki gitu ya. Jadi ketika dia umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ketika ada seorang anak laki-laki kita lebih nyaman ngegeng sama anak perempuan, itu kita udah harus turun tangan. Ya. Dia harus balik ke grupnya. Karena caranya perempuan menyelesaikan masalah dengan laki-laki beda. Kalau kita biarkan si satu laki-laki di antara misalnya 6 perempuan, kalau perempuan ngerayu gimana? Kalau perempuan ngerayu gimana? Ih kamu jangan gitu, aku maunya gini. Nah kalau setahun 300 sekian hari, 3 tahun dia nyaman dengan gayanya perempuan, maka dia akan terbentuk nantinya menjadi identity gendernya menjadi perempuan. Nah, itu jangan kita biarkan. Bahkan psikolog waktu itu menyarankan ibu-ibu berhenti ngebedakin anak laki-lakinya setelah mandi. Nah, gitu. Karena berbedak itu adalah gitu ya, ciri-ciri perempuan. Laki-laki harus maco gitu ya. Harus maskulin gitu ya. Kalau di grupnya laki-laki kan gini, aku nggak mau. Enggak, ini punya aku. Tuh lihat ada tandanya kan. Nah, kalau perempuan, jangan, itu kan punya aku. Nah, itu dari cara bicara saja udah berbeda. Jadi, anak perempuan yang sering gitu ya, bersama dengan grup yang cowok nih, bahkan dari mulai dini gitu ya, itu kita coba arahkan. Kakak, dibuatlah mereka kalau dibentuk dari kecil insya Allah ya, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, tergantung papanya, tergantung mamanya, tergantung gurunya. Kalau gurunya nggak tahu ilmunya, kalau papa mamanya mungkin merasa udahlah gitu ya, ntar juga ketemu sendiri, jangan, kita yang ngarahin. Di masa-masa keemasan mereka menyerap semua informasi, mereka menerima semua arahan kita, maka arahkan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Oke, gitu ya. Jadi
revolusi industri 4.0 dan society 5.0, meskipun high tech, meskipun semuanya menjadi serba mudah, ya, serba memanjakan, tetapi tidak untuk ya tumbuhnya akidah yang salim, ibadah yang benar, karakter yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Karena di Al-Qur'an tidak ada ya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan dan setengah laki-laki setengah perempuan, tidak ada, ya. Ngeri ya, apalagi Kalisari berbatasan dengan Depok nih ya. Kalau teman-teman googling LGBT Depok, Masya Allah, malu saya menyampaikannya ya. Mengerikan. Kita harus juga melindungi anak-anak kita dari pemahaman-pemahaman yang salah, dari pengasuhan-pengasuhan yang berpotensi untuk gitu ya, tidak mensukseskan tercapainya identity gender di usia kelas B. Ya. Kurikulumnya seperti apa? Buka di buku Tarbiyatul Aulad di bab tanggung jawab pendidikan seksual. Ya. Next mungkin bahasan kita adalah mengupas tuntas tentang bagaimana Islam membangun karakter mereka. Bagaimana agar karakter mereka dari sisi akidah, dari sisi moral, dari sisi rasio, dari sisi seksual, dari sisi sosial itu benar, ya, benar, ya. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita ya, bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya ya. Zaman dimana ketika kita tengah gitu ya, berperang melawan virus corona, kemudian mendidik dan mengasuh anak kita sesuai dengan zamannya ya, dimana memang ya mau nggak mau bersentuhan dengan gadget. Tapi bagaimana gadget itu bisa melejitkan potensi kecerdasan anak-anak kita, perlu triknya, ya, perlu caranya bagaimana agar gadget menjadi medium yang bisa mencerdaskan anak-anak kita, ya. Silahkan teman-teman cari ya ulasan Ibu Aisyah Dahlan tentang bagaimana menggunakan gadget seperti pisau bermata dua ya. Di situ dijelaskan dengan sangat rinci bagaimana kerja otak anak kita gitu ya. Ketika di sisi lain akan menjadi banyak informasi yang sampai kepada anak-anak kita di masa menyerapnya bagai spons gitu ya. Contoh misalnya gini, akan berbeda kalau teman-teman bercerita kepada anak-anak misalnya tentang Ka'bah lewat gambar dengan lewat video. Nah, di mana videonya? Ada di gadget, ya, ada di laptop, ya. Nah, bagaimana supaya anak-anak kita tahu, misalnya bagaimana mahma itu bekerja di gunung-gunung berapi. Bisa nggak lewat buku? Bisa. Tetapi visualisasinya akan jauh lebih dahsyat ketika kita memperlihatkan bagaimana gejolak mahma itu di dalam sebuah gunung berapi, ya, sehingga menimbulkan rasa apa? Rasa kecil di hadapan Allah. Ya Allah, gitu ya. Betapa maha hebatnya Engkau menciptakan gunung dengan api yang demikian bergejolak, ya. Masya Allah. Terus misalnya kita cari lagi tentang misalnya pasukan burung yang ketika di musim apa ya membentuk formasi tertentu gitu ya, menerjang angin yang sedemikian hebohnya, tetapi mereka tetap dengan frekuensi yang dijaga. Itu disuruh sama siapa burungnya? Sama Allah. Nah gitu, masuk akidah, masuk karakter dan kecerdasan spiritualnya, bahwa fenomena alam ini diatur oleh Allah. Lewat apa? Lewat film-film yang ada misalnya di gadget-gadget kita ya. Jadi silahkan papa, mama, bu guru-guru ya, gunakanlah ya media-media ya yang canggih tersebut untuk lebih ya membuat anak-anak kita ya meyakini adanya Allah ya. Satu pandemi, kedua revolusi industri dan society, yang ketiga adalah tantangan lain ya. Semoga upaya-upaya yang kita lakukan di sekolah dan di rumah
adalah salah satu wujud ya kita untuk meninggalkan ciri-ciri dari sebuah negara yang hancur. Ini ya Profesor Licona membuat sebuah indikator tentang kehancuran sebuah negara. Meningkatnya perilaku kekerasan, penggunaan kata-kata yang buruk, penyalahgunaan seks, merokok, obat-obatan terlarang, merosotnya perilaku moral, sepertinya semua ada di dekat kita. Nah, gimana caranya? Kalau satu orang berpikir untuk memeranginya, kalau 10 orang, kalau 1000 orang, kalau 1.000.000 orang, kalau 100 juta orang, pasangan orang tua murid dan guru bahu-membahu untuk memerangi ini, insya Allah ya tanda-tanda kehancuran itu akan tereduksi dengan sendirinya. Ya, yuk buktikan kecintaan kita nggak akan rela Indonesia hancur dan membiarkan indikator-indikator ini terbukti ya. Dan mulailah dari rumah kita, dari apa yang kita lisankan pada anak-anak kita, dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai guru ya. Oke, dan teman-teman, itu semua adalah tanda ya bahwa kita sedang memegang amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah ingatkan bahwa jangan tinggalkan mereka dalam keadaan diafa, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit-sakitan, dalam keadaan tidak mampu berpikir tingkat tinggi, dalam keadaan berpotensi memiliki karakter yang tidak mulia. Allah tidak inginkan itu. Ya, sebaliknya, kalau Allah bilang jangan tinggalkan mereka dalam keadaan diafa, berarti apa? Tinggalkan mereka dalam keadaan yang kuat, ya, dalam keadaan bisa problem solving, bisa survive, ya, bisa menjadi warga negara yang gitu ya memegang kendali di negaranya. Jangan sampai terbukti apa yang disampaikan oleh Soekarno ya, bahwa Indonesia suatu saat akan menghasilkan kacung di negaranya sendiri. Jangan mau. Kita buktikan, kita adalah bagian yang tidak ridho ya. Ketika anak-anak kita menjadi kacung di negaranya sendiri, ya. Tapi mereka pegang kendali. Mereka signifikan ya. Mereka punya hak memiliki otoritas yang tinggi untuk mengatur negaranya ya. Oleh karena itu, sejak di usia dini, di usia di mana Allah berikan kemampuan ya, namanya kalau kata Bu Aisyah Dahlan itu namanya mirroring neuron. Jadi semuanya itu direfleksikan, semuanya diambil gambarnya, ya, semua diambil informasinya. Benar, seperti apa yang dikatakan dalam Islam, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Bahkan nih teman-teman, kalau dari sisi pengetahuan yang mendikotomi ya tentang agama gitu ya, maka ya pengetahuan agama ya agama. Tapi kalau dalam Islam tidak, insya Allah ya. Bahkan kualitas sebuah generasi itu tidak dimulai dari terjadinya zigot. Tidak termulai dari terjadinya peleburan sel sperma dengan sel telur, tapi jauh dari itu. Dari mulai seorang calon ayah mencari calon bunda buat anaknya, dan mencari seorang calon ayah buat seorang calon bunda untuk anaknya. Masya Allah ya. Oleh karena itu, teman-teman, manfaatkanlah masa-masa the golden age ini ya, masa-masa keemasan ini untuk mendampingi mereka menjadi ulul albab, menjadi hamba yang senantiasa berzikir, dan menjadi seorang hamba yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dia bisa menganalisis, dia bisa membandingkan, dia bisa memprakarsai, ya, dia bisa mengusulkan, dia bisa mengajak, ya, dia bisa bahkan mensintesakan sebuah kalimat-kalimat yang dia ambil dari ayahnya, dari kakaknya, dari bundanya, ya, itu
itu tanda-tanda ya bahwa mereka sebenarnya secara potensial gitu ya, semua anak kita akan mampu gitu ya menjadi sang juara ya di kecerdasan majemuknya masing-masing ya, sehingga tadi sempat disampaikan juga ya bahwa setiap dari anak kita, apakah perilaku kita, sikap kita, kondisi ruhi kita akan mendampingi anak-anak kita menjadi lil muttaqina imama. Sesuai dengan doa-doa kita kan ya. Apa doanya? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Mereka harus jadi pemimpin ya. Memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin masyarakatnya ya untuk tunduk patuh kepada Allah, untuk berbuat baik ya, untuk berbuat yang benar ya. Nah, teman-teman, saya ingin sedikit lagi merecalling tentang betapa pentingnya apa-apa yang kita berikan di usia-usia dininya ya. Jadi bahkan kalau di Jepang itu yang turun buat anak-anak usia dini itu para profesor ya. Kalau udah SMA ke atas udah kasih aja ke yang lain karena fondasinya sudah beres di usia-usia di usia-usia emasnya ya. Saya ingin tanya sama ayah, mama, bu guru, coba cek RPP-nya, coba cek sehari itu apa yang sudah yang sudah disampaikan, yang sudah dirancang gitu ya. Kira-kira berapa puluh, kira-kira berapa ratus yang bikin kemudian terjadinya koneksi antar serabutnya sel-sel anak kita. Ya, dengan bahasa lain sering sekali saya sampaikan adalah ketika di anak-anak kita terjadi sebuah pemahaman baru. Lebih gampangnya lagi ketika anak-anak kita mengalami gini, gitu. Berapa banyak gara-gara yang kita bikin agar terjadi dalam satu hari di rumah kita, di kelas kita, lagi jalan-jalan, lagi kemana gitu ya, lagi ngobrol apa, berapa banyak terjadinya pada anak kita. Karena teman-teman, terjadinya itu adalah indikasi terjadinya sangkutan-sangkutan setiap serabut di sel-selnya anak kita. Pasti kita sepakat, anak kita pengennya cerdas. Nah, kecerdasan itu tergantung berapa banyak terjadi ya dalam cara berpikir anak kita. Kalau terjadi berarti nyangkut. Bahasa keren psikologinya namanya wiring, pengkawatan. Terjadi lagi. Nyangkut lagi. Terus misalnya bundanya, begini Bang, kalau merayu Dede tuker ya sama yang lebih bagus. Dede mau. Terus si abangnya jadi tahu, gitu caranya. Nyangkut lagi. Nah, kira-kira kalau dihitung dalam sehari, berapa puluh atau berapa ratus? Nah, padahal Allah menyiapkan gitu ya, dalam satu detik itu 3 miliar, teman-teman. Masya Allah. Dalam satu hari kita berapa miliar ya terjadinya bikin ini nih teman-teman nih. 3 miliar per detik terjadinya Masya Allah. Ya. Bagaimana ilmu Allah itu tidak seluas samudra ya. Dan ketika semua ilmuwan dikumpulkan, ilmunya cuma setetes di atas samudra itu. Nah, sekarang kita muhasabah diri kita. Kita hitung-hitung, ayo Bu Guru di RPPH-nya. Terjadi berapa dalam 2 jam? Ayo ayah, mama, papa, ibu, mama, mami, umi, abi. Dalam satu hari terjadi berapa? Banyak. Dalam kerja kognitif anak kita. Padahal Allah sudah menyiapkan berapa? 3 miliar per detik. Ya. Jadi niscaya kita akan membersamai mereka menjadi habibi-habibi baru. Ibnu Sina baru. Kalau kita tahu bagaimana caranya ya membangun potensi berpikir tingkat tingginya anak-anak kita. Nah, terjadinya sangkutan itu adalah ketika anaknya senyum.
Ayo kumpulkan barang-barang yang depannya huruf E, misalnya gitu. Ayo kumpulkan. Ini ya Bunda, oke. Bundanya misalnya gitu. Siap, Bunda bantu. Bahagia semuanya. Lingkaran. Ban mobil Abi seperti lingkaran. Banyak banget ya Bun. Iya banyak banget. Ayo kita cari lagi yang lain. Kalau Bunda dan ayahnya bahagia, anaknya ketular bahagia. Tapi kalau misalnya bundanya, Bunda, Bu Guru minta aku cari benda yang warnanya kotak. Warnanya kotak. Yang bentuknya kotak gitu ya. Bunda repot deh cari sendiri. Berisik. Ya. Nanti anaknya nggak senyum malah gitu ya. Aku ternyata bikin bundanya terganggu gitu ya. Jadi dipilih-pilih ya. Respon apa yang tepat agar anak-anak kita bisa bahagia. Nah, itu lahir dari ibu yang bahagia. Siapa yang bikin ibu bahagia? Salah satunya adalah ayahnya. Karena si koamnya siapa? Ayahnya ya. Jadi ayah tolong ya bikin ibu tersenyum terus ya. Bagaimana caranya ya? Insya Allah ayah yang tahu semua ya. Karena pink, abu-abu, hijau, biru, oranye, warna emosi yang terjadi di rumah pada hari itu tergantung dari emosi si ibu negara ya. Nah, buatlah ya si ibu negara itu menjadi bahagia ya. Jika anak itu memiliki emosi yang negatif ya, bukan hanya tidak mungkin terjadinya wiring. Yang ada adalah pengguguran sel-sel otak. Nama kerennya pruning. Jadi ketika misalnya, Abang, kaget kan dia. Wah, salah lagi deh aku. Ya, 300.000 sel otaknya pruning seperti orang yang sedang kejang. Ya, oke, bermuhasabahlah setiap mau tidur ya. Apakah mama, ayah, bu guru hari itu udah jadi bikin gara-gara yang bisa mengaitkan sel-sel otak anak kita, atau justru menjadi gara-gara yang membuat bergugurannya sel otak anak-anak kita. Nah,